Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmohyo Ramadhani, NPM 719212793. Hmm, Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai KUD atau Koperasi Unit Desa. Yang pertama yaitu peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut Muslimin Nasution ada ada maaf ada dua peranan. Yang pertama yaitu peranan primer, yang kedua peranan sekunder. Yang pertama, peranan primer antara lain ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisir. Yang ketiga, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Yang keempat, memberikan jaminan terhadap resiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, mengenai peranan sekunder, antara lain yang pertama, koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Yang selanjutnya, pengembangan KUD, pengembangan koperasi unit desa. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Selanjutnya, keberhasilan dan kekurangan KUD. Yang pertama, keberhasilan dari KUD ditentukan oleh baik tidaknya alat perlengkapan organisasi. Contohnya seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya yang kedua itu. Ya. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Yang pertama kan baik tidaknya alat perlengkapan organisasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya yang kedua itu seperti pengadaan sarana produksi, kredit cendak kula, partisipasi anggota dan lain-lain. Yang selanjutnya, kekuatan dari koperasi unit desa ditentukan oleh ada 7. Yang pertama, pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan. Yang kedua, penyuluhan KUD. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi. Yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Yang ketujuh, kurangnya permodalan. Kurangnya modalnya KUD itu, koperasi. Permasalahan yang dihadapi KUD, koperasi unit desa. Permasalahannya ada permasalahan dari eksternal dan permasalahan dari internal. Untuk permasalahan dari eksternal ada 3. Yang pertama, masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Untuk permasalahan internal atau dari dalam, yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Seterusnya mengenai program pembinaan dan pengembangan KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi, termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi mewujudkan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasi segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam rangka memonitoring perkembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Jadi terima kasih. Untuk bab KUD atau Koperasi Unit Desa hanya dapat saya sampaikan seperti itu. Jangan lupa berdoa dan yang paling penting taat kepada kedua orang tua. Itu adalah kunci sukses kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.